warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Nah, sebelum saya menjelaskan perihal materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Tiara Salsabila. Saya dari program studi bisnis digital dan saya mahasiswa dari Universitas Syed Madani. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen itu memiliki konsep dasar. Nah, definisi dari sistem informasi manajemen adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data tujuan pengendalian dalam sebuah organisasi. Nah, sistem informasi manajemen pun digunakan untuk pengelolaan serta memantau sumber daya dan penyediaan informasi yang relevan pada pihak yang berkepentingan. Sistem informasi manajemen itu meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur untuk memproses data yang kemudian diubah menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, sistem ini itu membantu untuk merencanakan, mengontrol, serta mengkoordinasi operasional, serta mengambil keputusan yang strategis berdasarkan data yang akurat. Jadi contohnya kayak manajer datang untuk meminta bagaimana data yang ia perlukan, seperti data operasional setiap bulannya, apakah ada yang miskomunikasi atau ada yang merugikan perusahaan. Sistem informasi manajemen memiliki karakteristik, yaitu yang pertama ada berbasis komputer, mendukung pengambilan keputusan, lalu terintegrasi, tepat waktu dan akurat, serta mendukung berbagai tingkatan manajemen. Lalu ada orientasi pada informasi, fleksibel dan adaptif. Dan yang terakhir itu ada berorientasi pada peningkatan efisiensi. Klasifikasi sistem informasi manajemen. Yang pertama itu ada berdasarkan teknologi yang digunakan. Jadi sistem berbasis informasi manajemen itu bisa dilalui dengan sistem berbasis desktop. Nah, sistem informasi manajemen yang dijalankan pada komputer desktop atau jaringan lokal di dalam organisasi. Lalu ada sistem berbasis web. Sistem informasi manajemen dapat diakses melalui internet, memfasilitasi akses jarak jauh seperti cloud-based ERP system. Nah, yang ketiga itu ada sistem mobile. Sistem informasi manajemen yang dirancang untuk diakses melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Jadi setiap klasifikasi ini membantu dalam mengidentifikasi jenis sistem informasi manajemen yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi ataupun perusahaan, tergantung pada fungsi, penggunaan, atau teknologi yang digunakan. Klasifikasi sistem informasi manajemen juga ada yang berdasarkan dengan jenis data yang diproses. Contohnya ada sistem informasi berbasis data. Jadi sistem informasi berbasis data itu bisa mengelola dan mengolah data dalam bentuk angka atau teks seperti database keuangan atau inventaris. Lalu yang kedua ada sistem informasi berbasis pengetahuan. Nah, itu berfokus pada pengetahuan dan informasi yang lebih canggih. Seringkali digunakan dalam sistem pakar seperti expert system untuk pengambilan keputusan yang kompleks. Oke, selanjutnya ada konsep dasar dari data dan informasi. Jadi konsep dasarnya itu melibatkan bagaimana pemahaman tentang perbedaan antara kedua istilah tersebut dan bagaimana mereka berperan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi penjelasannya itu yang pertama ada data. Definisi data adalah kumpulan fakta yang mentah seperti angka, simbol, atau deskripsi yang belum diolah. Nah, data itu tidak memiliki makna yang jelas atau relevansi langsung sampai diproses dan diinterpretasikan. Data dapat berupa teks, angka, gambar, suara, atau sensor tertentu. Nah, contohnya itu data bisa berupa angka penjualan harian, lalu ada nama pelanggan atau hasil survei yang belum diolah. Nah, sifatnya itu data bersifat mentah dan tidak terorganisir. Jadi pada dasarnya data adalah masukan atau input yang belum diproses. Nah, yang kedua itu ada informasi. Jadi informasi adalah hasil dari pengolahan data yang sudah diatur.
lalu sudah dianalisis dan diberi konteks sehingga memiliki makna yang jelas dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, informasi tersebut dapat membantu penerima untuk memahami situasi atau fenomena yang sedang terjadi. Contohnya itu, jika ada data penjualan harian, itu dapat diolah menjadi laporan bulanan dengan analisis tren. Itu bisa menjadi informasi. Lalu dari laporan tersebut, manajer bisa mengetahui apakah ada penurunan atau peningkatan dalam penjualan. Nah, informasi ini itu bersifat lebih terstruktur dan bermakna. Lalu informasi ini bisa disebut juga dengan output. Nah, output itu bisa digunakan untuk tujuan tertentu seperti analisis, prediksi, atau keputusan. Data dan informasi juga memiliki sebuah perbedaan. Jadi data adalah masukan mentah, sementara informasi adalah hasil akhir yang dapat diolah dari data. Lalu kalau data itu bisa saja tidak terstruktur atau tidak memiliki makna. Tetapi kalau informasi selalu relevan dan berguna untuk analisis dan pengambilan keputusan. Lalu itu data biasanya tidak disajikan dalam format yang mudah dimengerti, sementara informasi disajikan dalam format yang lebih ringkas, terorganisir, dan dapat langsung digunakan. Nah, informasi ini juga memiliki kualitas nih. Jadi sebelum kita dapat menerima informasi secara benar, maka kita harus memperhatikan kualitasnya seperti apa. Nah, contoh-contoh dari bagaimana kualitas informasi itu bisa diterima dengan baik, yaitu dia memiliki karakteristik. Nah, beberapa contoh karakteristiknya itu, informasi harus relevan. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan situasi yang dihadapi. Yang kedua itu harus akurat. Jadi informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak keakuratan. Yang ketiga itu ada tepat waktu. Nah, informasi ini harus tersedia pada waktu yang tepat ketika diperlukan. Lalu ada informasi itu harus bersifat lengkap. Jadi harus mencakup semua aspek penting yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Lalu informasi ini harus bersifat dapat dipahami. Jadi informasi itu harus disajikan dengan cara yang mudah dimengerti oleh pengguna atau penerima informasi tersebut. Jadi dengan memahami konsep dasar data dan informasi, organisasi dapat mengoptimalkan bagaimana penggunaan data untuk menghasilkan informasi yang mendukung operasional serta kebutuhan, lalu keputusan strategi yang mereka butuhkan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.